Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri bahwa kita diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tanpa syukur kenikmatan itu tidak bisa dinikmati. Karenanya semua hal yang Allah berikan mari kita nilai dengan kenikmatan. Bahkan saat musibah saja Nabi masih mengajari kita untuk kuasa mengucap hamdalah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas dalam semua keadaan kita. Salawat dan salam semoga teratur pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia terbaik yang mendidik anak didiknya untuk jadi pemimpin. Nabi tidak mengajari sahabat untuk jadi pengikut. Nabi mengajari sahabat untuk menjadi pemimpin. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana melahirkan generasi pemimpin. Karena ini PR besar sendiri untuk kita hari ini, ketika muslimin kehilangan kepemimpinan di muka bumi ini hari ini. Dan ketika muslimin terakhir memimpin di muka bumi ini di masa Kesultanan Turki Utsmani, dan sultan terakhir yang masih benar-benar sultan yang memimpin 3 benua adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua, sultan terakhir. Setelahnya masih ada sultan, tetapi sudah jadi mainan dan boneka di tangan Zionis. Maka sejak itulah kemudian muslimin terus turun sampai muslimin kehilangan kepemimpinan di muka bumi ini. Padahal muslimin ini mengajari semua peradaban yang hidup sekarang ini, mengajari hidup, mengajari cara hidup, mengajari bagaimana mendidik generasi, bagaimana menyiapkan mereka untuk mengurusi bumi ini. Cuma karena bukan muslimin yang mengurusinya hari ini, maka Anda boleh melihat masalah bumi di semua bidang kehidupan bermasalah. Semua bermasalah. Bicara pangan masalah, bicara udara masalah, bicara teknologi berisiko tinggi, bicara masalah apapun bermasalah. Itulah mengapa perlu hadir kembali, dan sudah waktunya generasi setelah kita, anak-anak kita ini, untuk kita siapkan mereka menjadi pemimpin. Kalau mau mendidik generasi menjadi pemimpin, belajarnya jangan kemana-mana, Pak. Belajarnya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelatihan kepemimpinan itu di lembaga manapun, kalau belum dengan sentuhan sirah nabawiyah,
maka hasilnya belum pemimpin Islam yang diharapkan. Hari ini kita akan mencoba mengungkap sebagiannya. Para ahli ilmu Islam hari ini mulai banyak yang berkonsentrasi untuk menulis tentang kepemimpinan, termasuk bagaimana at-tarbiyah al-qiyadiyah, pendidikan kepemimpinan. Ada beberapa buku, beberapa literatur, beberapa ceramah, beberapa yang disampaikan oleh para ahli ilmu yang luar biasa. Nanti Anda bisa cari, di antaranya adalah bukunya Syekh Dr. Munir Ghadban rahimahullah ta'ala. Beliau ini dulu sebelum beliau meninggal, beliau lama hari ini, belum lama beliau meninggal. Beliau dulu dosen di Ummul Qura di Mekah. Masya Allah, pribadi yang tawadhu, yang luar biasa. Betapa saya bersyukur walau cuma sekali ketemu beliau lagi itikaf di Masjidil Haram. Dan menurut saya dari sekian banyak tokoh ahli ilmu dan kitab sejarah sirah yang saya baca, Syekh Munir Ghadban adalah ahli sejarah yang menurut saya punya ciri khas tidak ada yang punya yang lainnya. Dalam beliau membawa sirah nabawiyah menjadi konsep yang detail hari ini. Analisa yang sangat dalam dan detail. Untuk bab itu menurut saya tidak ada duanya. Beliau menulis, terakhir sekali beliau menulis buku serial tarbiyah, serial pendidikan. Salah satunya adalah At-Tarbiyah Al-Qiyadiyah, pendidikan kepemimpinan. Bagaimana ceritanya Rasul berhasil mendidik para pemimpin, sahabat itu jadi pemimpin. Nanti silahkan dicari, saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya, setahu saya belum ada terjemahannya. Dia ada serial total, kalau dengan manhaj Haroki 13 jilid. Kalau khusus yang Tarbiyah Qiyadiyah itu tidak banyak, dia hanya 2000 halaman. Silahkan dibaca dan selamat membaca. Memang begitu. Memang kita ini diminta iqra untuk menyelesaikan seluruh masalah hidup kita. Mari dibaca, Pak. Ayo kita baca. Saya nggak tahu kalau tidak ada terjemahannya, antum download di web ada gratis. Kitab-kitab Arab itu gratis antum download. Makanya solusi untuk dapat kitab gratis bisa bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia dijamin beli, antum harus beli. Kalau ini gratis, gratis. Antum downloadin kitab sampai berkali-kali habis sampai kuota antum. 2000 halaman beliau menulis tentang tarbiyah qiyadiyah itu ya. Tentu ada tulisan-tulisan yang lain, tapi ini salah satunya. Dan saya harus menyampaikan data awal dulu supaya kita semuanya menyadari betapa dahsyatnya pendidikan kepemimpinan Nabi SAW. Data ini ingin saya sampaikan sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana melahirkan pemimpin itu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah sahabat. Wajar, ngitung orang itu kan nggak gampang, Pak. Tapi tidak beda jauh. Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar ilmu hadis, dan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau berbeda pendapat tentang berapa jumlah sahabat. Kalau saya ambil di jalan tengahnya, maka kurang lebih jumlah sahabat sekitar 100 sekian belas ribu orang, 110 sampai 120 ribu orang jumlah keseluruhan sahabat. Jumlah keseluruhan sahabat Nabi itu dari mulai sahabat yang dekat dan hari-harinya bersama Nabi dengan sahabat yang cuma sekali ketemu Nabi kemudian tidak pernah ketemu lagi. Ya. Dan tentu nanti beda kualitasnya, pasti berbeda. Ada sahabat yang berpuluh tahun bersama Nabi, ada sahabat yang ketemu hanya sebentar dengan Nabi.
Dari sejumlah itu, menurut hitungannya tadi Syekh Dr. Munir Ghotban rahimahullah ta'ala, beliau menghitung bahwa dari sekian itu di antara mereka ada Nabi meninggalkan 2000 pemimpin. 2000 itu kelihatan banyak tapi nggak banyak kalau antum ukur berdasarkan wilayah yang dibimbing oleh sahabat. 2000 tidak banyak. 2000 itu seperti antum tahu bahwa Rasul wafat tahun 11. Negara terakhir dipimpin oleh sahabat dimulai dari Abu Bakar, sahabat memimpin setelah Nabi. Sahabat yang terakhir memimpin siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal tahun berapa? Habis kepemimpinannya. Kalau Abu Bakar tahun 11 mulai naik, Muawiyah mengakhiri kepemimpinan mulia beliau tahun 60 Hijriah. Itu masa pemimpin tertingginya sahabat. Tentu sahabat masih hidup setelah itu, tapi bukan lagi sebagai pemimpin tertinggi, bukan lagi sebagai khalifah. Setelah itu maka sudah berakhir pimpinan sahabat. Walaupun sahabat masih ada yang hidup bahkan sampai sekitar tahun 109 Hijriah. Yang terakhir meninggal. Nasyidriku dirahmati Allah. Dari masa Abu Bakar sampai Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in. Anda bisa bayangkan wilayah bimbingan para sahabat. Itu kalau Jazirah Arab itu peninggalan Nabi. Nabi wafat, Jazirah Arab sudah masuk Islam. Walaupun murtad kembali tapi dikembalikan lagi oleh Abu Bakar. Begitu masuk wilayah Umar mulai perluasan. Persia, wilayah Irak dan sekelilingnya sudah diambil alih muslimin. Wilayah Romawi, Romawi Timur, sebagian wilayah Romawi Timur yaitu wilayah Syam, dari 4 negara hari ini Suriah, Palestina, Yordania dan Lebanon sudah di tangan muslimin. Dari situlah, dari Palestina itulah maka masuk nyebrang ke Mesir, dan Mesir pintu gerbang Afrika. Masuk ke Mesir terus ke arah barat. Di masa Umar berhenti di Libya. Begitu seterusnya. Zaman Utsman melebar lagi, lebih luas lagi, meluas lagi. Terus begitu sampai zaman Ali ada cukup banyak masalah sehingga Ali radhiyallahu anhu dan Abu Bakar itu sama-sama menyelesaikan masalah internal muslimin. Tapi setelah itu terjadi lagi kenyamanan, ketentraman luar biasa. Karena di masa 6 tahun terakhir kepemimpinan Utsman dan 4 tahun kepemimpinan Ali digenapi dengan 6 bulan kepemimpinan Hasan putra Ali, totalnya kurang lebih sekitar 16 tahun. Masa itu adalah masa muslimin punya konflik internal. Jadi pelajaran buat kita. Kalau ada konflik internal muslimin, antum balik ke tempat sejarah itu. Jadi kalau membaca sejarah itu jangan antum caci maki sahabat. Itu Allah sediakan sebagai zaman manapun muslimin belajar kalau ada konflik internal. 16 tahun muslimin dalam keadaan tidak nyaman seperti itu. Begitu Hasan mengundurkan diri persis seperti kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anakku ini kelak akan mendamaikan 2 kelompok muslimin yang berhadapan. Dan benar, begitu Hasan mengundurkan diri, muslimin bersatu sampai disebut tahun pengunduran diri Hasan sebagai tahun persatuan, Amul Jamaah, tahun jamaah. Dan setelah itulah maka naik Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau memimpin selama 20 tahun lamanya. 20 tahun itu masa kepemimpinan yang kembali menjadi nyaman luar biasa. 20 tahun, kuat luar biasa. Muslimin bergerak seleluasa di zaman Umar dan Utsman. Singkat kata bahwa wilayahnya seluas itu,
sudah masuk sampai ke Asia. Wilayah seluas itu dikawal oleh 2000 pemimpin yang semuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 2000 itu, dari sahabat 2000-nya pemimpin, mereka dikawal oleh para ahli ilmu. Ahli ilmu di kalangan para sahabat yang mencapai derajat ijtihad, menurut hitungan terbanyak adalah hitungan Imam Nasai rahimahullah ta'ala, jumlahnya hanya 21 orang. Antum pasti akan bertanya, lu kok sahabat ternyata nggak banyak ahli ilmunya? Jangan salah paham. Definisi ahli ilmu di kepala kita dengan ahli ilmu di kepala sahabat beda, Pak. Hari ini antum, kita ini bisa mendefinisikan orang nggak jelas ilmunya disebut ahli ilmu. Baru baca 1-2 kitab ahli ilmu. Saya nggak bicara 1-2 ayat, 1-2 kitab bahkan disebut ahli ilmu. Memang keterlaluan zaman ini, Pak. Jangankan yang baca 1-2 kitab, wong yang baru ngaji saja sudah berfatwa. Ya salam, berani sekali dia masuk neraka, berani sekali. Itu nggak boleh, ahi. Hebat sekali antum, hebat sekali. Asal ada broadcast masuk, langsung sebarkan, jangan berhenti di antum. Subhanallah. Antum sudah analisa isinya, yakin itu ilmunya sesuai dengan Islam. Itu, Pak. Jadi jangan berpikirnya dengan definisi kita hari ini. Kalau sahabat itu, Pak, orang dengan ilmu sangat tinggi saja ditanya nggak mau jawab, saking takutnya. Ngumpul begini semua sahabat Nabi, semua ahli ilmu ngumpul. Datang orang minta fatwa. Orang datang minta fatwa itu tahu bahwa kalau urusan ini saya nanya ke siapa. Datanglah ke salah satu sahabat yang dia tahu. Wahai sahabat Rasulullah, kalau begini menurut Anda bagaimana? Padahal dia ahlinya. Dia bilang, wah kalau ini coba Anda tanya sebelah saya ini lebih paham. Sebelahnya tentu tahu. Mau dia aja nggak mau jawab, apalagi saya. Padahal semua ahli ilmu. Muter itu 1, 2, 3 balik ke dia lagi. Orang hati-hatinya begitu. Itu orang dengan ilmu tertinggi yang ada. Orang-orang itu. Gak usah cuma ngomongin hafal Quran, hafal hadis, gak usah itu sudah gak usah dibicarakan kalau itu. Itu sudah otomatis. Karena namanya ilmu bukan sebatas orang menghafal. Menghafal Quran belum tentu tahu isi Qurannya. Menghafal hadis juga demikian. Kenapa? Karena ilmu itu punya perangkat, Pak. Ada sekian banyak ilmu alat, perangkat untuk menganalisa Quran hadis itu ada sekian ilmunya. Ya, sahabat yang disebut oleh Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala, ahli ilmu yang berjumlah 21 itu level tertinggi. Sekelas Zaid bin Thabit, sekelas Abdullah bin Abbas, sekelas Abdullah bin Mas'ud, sekelas Umar bin Khattab. Orang-orang dengan derajat ilmu yang mencapai titik ijtihad. Para ahli ilmu mengatakan bahwa untuk zaman-zaman seperti kita hari ini, orang yang benar sampai di derajat mujtahid mutlak itu nyaris nggak ada sedunia ini, Pak. Jadi nggak mudah. Maka angka 21 memang kecil, tapi kalau antum hitung dari 120.000 sahabat itu banyak sekali. Kenapa? Satu orang ahli ilmu itu cukup untuk mengcover satu kota zaman itu. Dan begitu yang terjadi. Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Abu Hasan Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari di Basra. Di Madinah ada banyak sahabat, Zaid bin Thabit di antaranya. Di wilayah Syam ada sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada sahabat mulia Muawiyah, ada sahabat mulia Mu'ad.
Itu karena itu 4 negara hari ini. Syam itu kan hari ini 4 negara. Jantung bisa lihat itu. Bagaimana begitu luar biasanya. Dan Umar Ibn Khattab setiap mengirim, kalau beliau membuka sebuah wilayah, beliau mengirim selalu satu paket. Paketnya adalah 1 ngirim pemimpin, 2 guru ya ilmu, ahli ilmu. Nanti kalaupun ada yang ketiga jadi imam sholat. Begitu pentingnya tema ini. Ini biasanya paketnya begini. Jadi memperbaiki kota itu 3 orang. Ini masalah kualitas orang. Andai begitu generasi ke depan kita, 3 aja dikirim. Antum mau kirim kemana di wilayah Bali? 3 orang aja, 3 orang kirim. Komposisinya itu 1 pemimpin, 2 ahli ilmu, 3 jadi imam. Dulu zaman Umar jelas gajinya, Pak, digaji ini oleh negara. Waktu keadaan negara masih belum banyak uangnya, gaji perharinya pakai kambing. Unik cara membaginya. Kambing bagi 3. Bukan sepertiga, bukan. Yang 1 dapat setengah, yang setengah lagi dibagi 2. Sebagaimana kalau antum baca di dalam bukunya Dr. Akramti Al-Umari, Asrul Khilafah Rasyidah. Terus Allah. Dari 2000 dan dikawal kurang lebih 21 ahli ilmu itu yang seperti itu, dengan wilayah yang sebesar itu, maka kita akan bisa melihat luar biasanya para sahabat Nabi SAW membuka wilayah-wilayah, kemudian membimbing generasi pelanjut mereka. Abdullah bin Abbas umpamanya, posisi beliau di Mekah dan sekitarnya, dan beliau meninggal di Taif, dimakamkan makam di Taif. Abdullah bin Abbas ketika beliau meninggal, beliau sudah meninggalkan murid-murid yang tidak satu jumlahnya dengan kualitas seperti beliau. Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabir, jadi luar biasa, meninggalkan generasi-generasi luar biasa. Abdullah bin Mas'ud di Kufah juga sama. Tidaklah beliau meninggal kecuali telah meninggalkan orang seperti beliau. Begitu seterusnya. Sehingga itu menjadi pilar-pilar pengganti setelah mereka. Nah, sesri rahmati Allah. Maka tidaklah serpihan ilmu yang hari ini kita punya, kecuali itu hanya setetes ilmunya para sahabat. Bisa antum bayangkan, karena 1 orang di sahabat itu, Abdullah bin Abbas umpamanya, itu sebenarnya bukan cuma ahli ilmu, beliau itu pernah menjadi pemimpin. Imam Syafi'i umpamanya, yang antum tahu, ini sudah bukan sahabat ya. Imam Syafi'i umpamanya, Imam Syafi'i itu pernah jadi pemimpin di Yaman. Selain beliau dikenal sebagai ahli ilmu, tapi kemudian beliau lebih dikenal dengan ilmunya, ilmu besarnya yang luar biasa. Begitulah. Nah, baik. Tapi manusia dan kepemimpinan itu terbagi 3. 1, ada orang yang memang dia itu lahir memang cocoknya jadi pemimpin, Pak. Contohnya adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Itu yang menyaksikan, yang memberikan kesaksian bahwa begitu melihat Amr bin As, dia berkata, ini orang nih, Amr bin As ini. Negeri manapun yang dia masuki, dia cocoknya jadi pemimpin. Bayangin, Pak, ada orang yang nggak pantas jadi rakyat. Itu Amr bin As. Nggak pantas jadi rakyat. Umar loh yang memsaksikan, nggak sembarang orang loh, Pak, ini. Orang top luar biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang ini dimanapun negeri dimasukinya, dia pantasnya jadi pemimpin. Itu memang tadi. Itu kurang lebih dia lahir gitu, itu pantas jadi pemimpin. Itu satu sisi. Yang kedua, sisi yang sejauhnya.
Ada orang yang memang tidak boleh jadi pemimpin. Contohnya adalah sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Karena ketika Abu Dzar sudah masuk Islam, dan Abu Dzar berasal dari suku Bani Ghifar Al-Ghifari, dan suku Bani Ghifar itu suku yang orang-orang Quraisy itu kalau dagang ke negeri Syam mesti melewati negeri tempat itu. Sehingga waktu mereka ngebuki Abu Dzar di Mekah, kemudian untuk menghentikan ngebuki Abu Dzar, mereka bilang, "Hei, ini orang Bani Ghifar, ini orang Bani Ghifar." Kenapa, Pak? Habis ente nanti lewat kampung dia. Karena Bani Ghifar ditakuti, Pak. Siapa yang lewat di kampung Bani Ghifar, Pak? Makanya mereka berhenti ngebuki Abu Dzar. Itu, makanya suku itu ada pentingnya dalam Islam. Abu Dzar begitu masuk Islam nanti berdialog dengan Rasul, "Ala tasta'miluni ya Rasulullah? Tidakkah engkau angkat aku jadi pemimpin di masyarakatku? Kau pakai aku untuk mimpin masyarakatku, apapun yang kau berikan tugasnya untuk aku mimpin masyarakat." Karena beliau yang lebih paham tentang Bani Ghifar. Kata Nabi, "La ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif." Tidak wahai Abu Dzar, karena kamu orangnya lemah. Dan sesungguhnya aku ini mencintai dirimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Jadi kalau aku katakan kamu lemah itu bukan karena aku tidak suka sama kamu. Justru aku sayang sama kamu sebagaimana aku sayang sama diriku sendiri, kata Nabi. La yatawallayanna 'ala itsnain. Kamu kalau ada 2 orang saja, jangan nyoba jadi pemimpin. Cuma 2 orang saja, jangan jadi pemimpin. Rasul Pak yang berkata itu. Sampai segitunya Pak. 2 orang ngumpul, kamu jangan mengangkat diri jadi pemimpin. Jangan, enggak pantas. Wala yatawallayanna 'alal malil yatim. Kamu jangan mengurusi harta anak yatim. Kenapa kepemimpinan ada hubungan anak yatim? Saya tunjukkan sedikit. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jangan salah paham tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu lemahnya Pak, bukan lemah definisi bahasa kita. Kalau kita itu kan lemah, bayangan kita lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah amanahnya, lemah ibadahnya, lemah akidahnya. Itu bukan Abu Dzar. Bukan Abu Dzar. Lihat dialog Abu Dzar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada Abu Dzar bahwa siapapun yang mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Abu Dzar kaget, Pak. Kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, apakah kalau orang itu zina dan orang itu mencuri juga masuk surga?" Kata Nabi, "Na'am." Ya. Gak puas Abu Dzar, nanya lagi, "Wa in zana wa in saraq?" Kata Nabi, "Na'am." Yang ketiga gak puas, nanya gak diganti lagi pertanyaannya. "Wa in zana wa in saraq?" Kata Nabi, "Na'am." Gak puas Pak, nanya yang keempat. Antum bayangkan, pertanyaannya sama. Abu Dzar berharap ada penjelasan lebih lanjut. Abu Dzar bertanya, "Wa in zana wa in saraq?" Kata Nabi, "Na'am." "Wa in rohima anfu Abi Dzar?" Kata Nabi, "Ya, walaupun Abu Dzar tidak suka." Apa makna dialog ini? Tentu antum harus pahami, mengatakan la ilaha illallah masuk surga ada penjelasannya ya. Tapi bukan itu maksud saya, lihat antum pahami. Buat Abu Dzar, Pak, itu orang yang menjaga dirinya sedemikian luar biasa. Orang hidupnya sudah di akhirat padahal dia masih nafas di dunia ini, Pak. Orang tidak minat dengan satu sepeser dunia pula, tidak minat dia, Pak. Gak minat dia, urusan dunia gak minat. Bukankah kalau Abu Dzar ada di antara kita pikir cocok jadi pemimpin? Bukan begitu? Gak minat Pak, gak wallah, gak minat dengan harta sama sekali, gak minat. Itu loh Pak, bukti bahwa kita ini sebenarnya gak ngerti cara milih pemimpin hari ini. Coba ada orang kayak gitu hari ini, pasti kita pilih jadi pemimpin toh? Wah ini orang
ibadahnya, akidahnya luar biasa, enggak minat dunia, dijamin aman dari korupsi, ya toh? Nabi katakan jangan Abu Dzar. Lihat Pak, makanya kita perlu ngaji itu gitu Pak. Ngaji semua lini itu begitu. Ayo diilmui Pak. Jangan cuma gerabia, wah, bukan cuma itu, ngaji, ilmui. Orang kayak Abu Dzar saya nggak pantas jadi pemimpin. Kenapa tidak pantas? Terus apa yang dimaksud dengan kata lemah kalau gitu? Karena ternyata hadirin, menjadi pemimpin itu tak cukup dengan kata soleh. Kalau soleh nggak usah dipertanyakan tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar masya Allah Pak, tadi saya bilang nggak minat dengan dunia. Sahabat menyebar ke bumi Allah manapun, kemudian mulai membimbing masyarakatnya. Efek dari membuka wilayah, membimbing masyarakat itu efeknya ada Pak. Dunia itu ngemis ngikut kita. Dunia Pak. Kepemimpinan, harta, kekuasaan, itu semua masuk di kita. Abu Dzar ngelihat gitu tuh nggak nyaman, nggak kuat saya ngelihat beginian tuh. Abu Dzar izin ke Utsman radhiyallahu anhu, Utsman saya mau mengasingkan diri aja. Ini apa ini? Dunia semua ini urusannya. Utsman sang khalifah mengizinkan dan diberi tempat di Robadah, sebuah tempat tidak jauh dari kota Madinah. Di Robadah, dan negara bertanggung jawab untuk mengurusi orang penting ini. Di sana sendiri hanya dengan istrinya, dan di sana beliau meninggal sendiri. Orang sesoleh itu Pak, kata Nabi tidak pantas jadi pemimpin. Kenapa? Karena kepemimpinan tidak cukup dengan kata soleh. Susah bayangkan itu. Apalagi nggak soleh, lebih nggak pantas lagi. Itu maksudnya, jangan salah paham ya. Ntar salah paham lagi gitu. Jangan salah paham. Sudah soleh saja belum pantas, itu maksudnya. Sudah soleh saja belum pantas. Kenapa? Karena kepemimpinan itu, menjadi pemimpin itu, ada hal-hal lain yang harus dia miliki selain kesolehan. Lihat, makanya Abu Dzar kata Nabi, kamu jangan memimpin 2 orang. Nggak bisa, kamu ngurusi 2 orang aja, nggak beres. Seni berinteraksi sama orang, bukan begitu. Abu Dzar itu ketemu orang, kemudian mulai ngomong dunia itu, udah marah hatinya, udah gelisahnya luar biasa, udah nggak minat saya beginian lah. Bicara kepemimpinan, bicara kekuasaan itu kan ngurusi dunia Pak. Bali tanahnya berapa hektar yang nganggur, ayo kita urusi, kan urusan dunia itu. Walaupun kita tarik ke akhirat bisa. Ngomongin apa lagi di Bali? Oh aset negara, oh aset apa, aset kota, kekayaan kota. Kan begitu. Abu Dzar risih ngomongin kita tuh. Ya apa ini hidup kayak begini nih. Makanya Abu Dzar minta mengasingkan diri, minta izin ke khalifah, diizinkan oleh khalifah. Jadi kamu mimpin 2 orang saja Abu Dzar itu nggak pantas. Yang kedua, kamu jangan ngurusi harta anak yatim. Loh, ada apa? Ada apa? Kenapa Abu Dzar tidak boleh mengurusi harta anak yatim, dan apa urusannya kepemimpinan dengan harta anak yatim? 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, bukan Abu Dzar itu tidak amanah Pak. Sekali lagi, kalau urusan amanah nggak minat Abu Dzar dengan harta. Abu Dzar ini radhiyallahu anhu itu, beliau merasa dengan kesimpulan beliau tadi, wong orang masuk surga aja beliau protes tadi kan. Maka Abu Dzar itu contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Kalau andai kalian itu tawakal yang benar kepada Allah, maka kalian akan diberi Allah rizki sebagaimana Allah memberi rizki pada burung. Pagi hari keluar perutnya kosong, sore hari keluar perutnya sudah penuh. Itu hadirin, hal itu buat Abu Dzar ini kan ada hubungan antara tawakal dengan masalah burung.
Jadi orang tidak perlu khawatir rezekinya asal tawakalnya benar. Kemudian diibaratkan dengan burung. Lah apa ada burung punya rekening? Burung itu punya nomor rekening apa ada? Apa ada burung punya gudang gitu? Gudang penyimpanan beras? Ada. Gitu. Sehingga yang begitu itu buat Abu Dzar ini cacat tawakal orang-orang ini. Masih punya simpenan, masih khawatir dengan masa depan, masih. Jadi Abu Dzar nggak usah, buat apa simpan-simpan harta? Asal besok kita tawakalnya benar, besok kita dikasih rezeki sama Allah. Nah, yang itulah kenapa dia tidak cocok mengurusi harta anak yatim. Nah, kalau diserahin negara kan nggak mungkin begitu caranya, ya kan? Nggak usah sudah, harta negara nggak usah pikir-pikir, habiskan hari ini kita bereskan. Besok tawakal lagi kita. Oh iya itu, makanya bukan karena dia tidak soleh, justru karena saking solehnya itu jadi nggak pantas, Pak. Ya. Nah, kenapa? Ada urusan apa harta anak yatim dengan kepemimpinan? Begini, itulah kenapa siapapun pemimpin dalam Islam dari kalangan sahabat dulu, bahkan itu menjadi pidato resminya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pidato resminya saat beliau baru dibaiat jadi khalifah. Salah satu kalimat beliau adalah, saya posisikan diri saya terhadap harta negara seperti saya mengasuh harta anak yatim. Kenapa begitu? Ini andai ini dijadikan, dikampanyekan dan ada di hati para pemimpin negeri ini, beres Pak negeri ini. Satu kata itu aja, urusan harta beres. Kata Umar, saya posisikan diri saya terhadap harta negara seperti posisi saya memelihara harta anak yatim. Kenapa begitu? Ya, karena di masyarakat kan banyak juga anak yatim, banyak orang-orang tidak mampu, orang-orang lemah. Tapi apa urusannya dengan itu? Begini, kata Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau saya berkecukupan, saya tidak perlu mengambil harta negara. Saya nggak ambil gaji. Saya kalau orang kaya nggak perlu saya ambil gaji. Buat apa harta saya banyak? Tapi kalau saya tidak berkecukupan, saya kekurangan, maka saya hanya akan mengambil yang baik, mengambil dengan cara yang baik. Bahkan Umar memperjelas kalimat yang baik itu. Cukuplah buat aku rizki untuk keluargaku, 2 baju, 1 musim panas, 1 musim dingin, dan kendaraan yang mengantarkan aku untuk ibadah ke Baitullah. Diperjelas Pak definisinya. Ya kan saya bilang. Makanya kayaknya ada perlu kursus lagi Pak. Calon pemimpin di negeri ini harusnya kursus suruh ngurusi dulu harta anak yatim. Kalau benar baru boleh kita pilih jadi pemimpin. Biar dia tahu ini orang-orang yang lemah, yang dia perlu dijaga masa depannya. Miris Pak. Mau sumbangan untuk orang miskin juga dimakan juga. Coba bayangkan. Kebayang dah coba. Saya nggak usah ngomong dalil deh. Ngomong hati nurani. Anda nih manusia atau setan? Ngomong hati deh. Nggak usah bicara ayat, nggak usah bicara hadis, nggak usah bicara akhlak, nggak usah bicara budaya ketimuran deh. Ngomong hati Pak. Punya nurani enggak sih? Bantuan buat orang miskin disikat juga. Nggak usah bicara pakai dalil. Makanya lihat betapa hebatnya kepemimpinan para sahabat. Karena semua pemimpin memposisikan dirinya seperti memelihara anak yatim. Harta negara itu dia pikir, wah ini harta anak yatim nih. Hitung lihat anggaran negara, oh ini anggaran anak yatim nih. Gitu Pak. Jadi hati-hati betul. Karena Quran mengatakan, faman kana ghaniyan falyasta'fif, ya kan? Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Yang kaya ya mendingan gak usah ambil deh. Tapi kalau yang nggak berkecukupan silahkan ambil dengan cara yang baik. Taib. Jadi hadirin, ada orang yang seperti Abu Dzar radhiyallahu anhu yang memang tidak boleh jadi pemimpin. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan orang posisinya tidak di dua-duanya, di tengah posisinya. Yaitu ini kebanyakan kita, kebanyakan manusia.
Dia bisa menjadi pemimpin, tetapi dengan cara belajar, berlatih. Kalau kayak tadi lahir aja pantas jadi pemimpin. Kalau yang ini sudah seperti apapun nggak boleh jadi pemimpin. Kalau yang tengah, belajarlah Anda, berlatihlah Anda baru layak jadi pemimpin. Bisa, semua bisa. Ini rata-rata di situ posisinya. Gitu pemetaannya. Baik. Nah kemudian ada data lagi yang mau saya sampaikan. Ini waktu saya 10 menit lagi nih. Ada data lagi karena saya belum masuk gimana mereka dilahirkan. Tapi ini hitungannya Syekh Dr. Munir Ghorban tadi di salah satu ceramah beliau, bukan di salah satu ceramah beliau. Beliau mengatakan bahwa kurang lebih 3/4 sahabat Nabi itu rata-rata umurnya 20 tahun. 3/4 sahabat 20 tahun. Saya tambahin lagi datanya. Ibu kota muslimin pertama itu mana? Madinah. Madinah siapa yang buka? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair gak sendirian. Mus'ab bin Umair make link muslim yang di sana, sahabat mulia As'ad bin Zurarah yang sudah masuk Islam di tahun 10 kenabian, kemudian ikut baiat 1 dan 2. As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab yang menyampaikan Islam karena yang punya banyak ilmu adalah Mus'ab. As'ad bin Zurarah yang punya link dan punya strategi dan tahu pemetaan Madinah. Maka begitu datang Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu, datang bawa tombak itu ngusir, ngapain berdua sini, pulang sana, ganggu Madinah. Itu As'ad bin Zurarah sudah bilang kepada Mus'ab, ini orang nih kalau kau bisa Islamkan, ini orang didengar di masyarakatnya, Maka Mus'ab dengan tenang dia mengatakan begini, kalau Anda mau, Anda duduk, kita bicara. Kalau yang saya bicarakan Anda ridho, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saya pergi. Kata Usaid bin Hudzair, sepakat. Duduk Pak, sudah. Makanya gitu, antum sering-sering duduk sama non muslim itu untuk antum dakwai. Itu sengamuk-ngamuknya dia. Itu kalau dengar ayat Allah bisa meluluhkan hatinya. Duduk udah ngamuk-ngamuk pegang tombak Tuhan. Duduklah sih. Begitu duduk diajak bicara, disampaikan begini, begitu, ini ayatnya, ini Islam. Betapa indahnya. Berubah mukanya, Pak. Berubah, siap menerima hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Begitu masuk Islam, Usaid bilang, lihat Pak, zaman dulu betapa kuatnya seorang mukmin itu kalau mengajak ngomong orang kafir langsung masuk Islam. Begitu Usaid masuk Islam, Usaid bilang, di masyarakat Madinah ini ada orang yang kalau kamu berhasil mengislamkan dia, masuk Islam negeri ini, saya akan rekayasa, kamu tunggu di sini. Tuh gitu Pak, baru masuk Islam langsung merekayasa. Jangan sampai Islam dari kecil nggak ngapa-ngapain. Islam dari lahir berkarya juga enggak untuk Islami. Jangan begitu. Ini orang baru detik itu masuk Islam. Kamu tunggu, saya rekayasa. Direkayasa sama Usaid bin Hudzair. Siapa orang itu? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz yang oleh Nabi SAW ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal tahun 5 Hijriah, Nabi mengatakan ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Bergetar arsy Allah yang Maha Rahman karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Gak sembarang orang ini. Gitu. Maka Usaid pulang ke Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian karena sebenarnya yang ngutus Usaid untuk ngusir itu Sa'ad bin Mu'adz itu Pak sebenarnya. Yang ngutus itu Sa'ad bin Mu'adz kenapa enggak jalan sendiri? Kata Sa'ad itu As'ad bin Zurarah yang sudah muslim bersama Mus'ab. Itu kan sepupu saya. Enggak enak saya. Itu enaknya, ya kan? Bersaudara sama. Anda pakai saja itu orang itu. Enggak enak saya.
Maka begitu Usaid datang, orang-orang bilang, ya ini mukanya udah berubah ini. Orang tahu Pak, bahasa mereka adalah dia berangkat dengan wajah yang berbeda dengan wajah dia kembali. Itu bahasanya. Kelihatan, makanya orang beriman itu kelihatan mukanya, kan? Kelihatan mukanya. Orang kafir aja tahu Pak. Ah ini berubah nih, kelihatannya udah masuk Islam kelihatannya. Jadi dugaan mereka benar bukan? Benar. Sudah, tapi dia nggak ngomong. Gimana Usaid? Kata Sa'ad bin Mu'adz. Udah, saya udah bicara sama mereka. Udah tenang aja, itu sih aman-aman, beres, urusan beres. Cuma bukan itu masalahnya. Masalahnya begini. Itu sepupumu itu, As'ad bin Zurarah itu ternyata diancam mau dibunuh oleh salah satu suku. Coba lihat Pak. Ngamuk Sa'ad. Siapa sukunya? Begitu disebutkan. Berangkat Sa'ad bin Mu'adz Pak, bawa senjatanya, tokoh besar. Ditemuinya As'ad bin Zurarah untuk memastikan keamanan sepupunya itu. Begitu sampai, mereka berdua lagi berbincang asik, Mus'ab sama As'ad bin Zurarah. Loh gak ada apa-apa ini. Saat itulah Sa'ad bin Mu'adz tahu, saya dijebak sama Usaid bin Hudzair. Lihatlah itu. Sudah duduk di situ. Sama ngamuk lagi. Pulang pergi. Ngapain di sini? Kata Mus'ab sama, duduklah di sini. Kalau anda mau saya bicara. Kalau anda nggak setuju saya pergi. Tapi dengar dulu lah. Kata Sa'ad, ini fair. Duduk di situ, bicara. Mus'ab bicara radhiyallahu anhu. Masuk Islam Pak. Masuk Islam. Coba bayangkan tuh. Nabi itu nggak pernah salah pilih orang. Ini pemimpin-pemimpin besar kayak gini. Duta pertama dalam Islam itu kayak gitu. Itu baru duta namanya. Duta besar. Dubes pertama itu Pak. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sudah masuk Islam. Lihat pemimpin tuh kalau beriman kayak gini Pak. Jadi antum-antum yang jadi pemimpin tuh Pak. Pemimpin perusahaan, pemimpin apa, pemimpin divisi apa, pemimpin lembaga, pemimpin kementerian, pemimpin dinas apa. Kayak Sa'ad bin Mu'adz. Supaya kalau antum meninggal bergetar asy Allah itu. Begitu masuk Islam, saat kumpulkan masyarakatnya, tuh kan pemimpin tuh gitu Pak. Kumpulkan masyarakatnya. Begitu kumpulkan masyarakatnya, saat bicara. Menurut kalian saya ini siapa? Masyarakatnya mengatakan Anda pemimpin kami, Anda orang terbaik kami, Anda yang kalimatnya kami dengar. Baik, kata Sa'ad. Mulai hari ini haram bagi saya bicara dengan kalian sampai kalian mau bersyahadat. Itu pemimpin namanya. Pemimpin itu begitu Pak. Kalau dia mimpin, dia kan punya kebijakan. Tidak boleh. Kantor ini sholat semua. Begitu, pemimpin tuh begitu. Sa'ad bin Mu'adz, haram bagi saya bicara dengan kalian sampai kalian mau syahadat. Syahadat Pak semua orang. Maka bergetar arsy Allah yang Maha Rahman itu ketika Sa'ad meninggal. Nah, Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudzair, dan Sa'ad bin Mu'adz. Berapa umur mereka? 30-an tahun Pak. 4 orang, anak 30-an tahun, cukup untuk membuat ibu kota Islam. Itu maksud saya. Paham? Baik. Sesuai rahmat Allah. Nah itu semuanya, data itu. Tinggal kemudian bagaimana mereka dilahirkan itu. Bagaimana mereka dilahirkan itu teman-teman. Masya Allah. Dan itu memang perlu pembahasan sendiri. Kita mendidik generasi kita setelah kita ini jangan salah didik Pak. Jangan salah didik. Didiklah dengan urutan pendidikan nubuah, pendidikan kenabian zaman Nabi SAW kayak apa urutannya. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ini kita langsung bicara tentang kepemimpinan. Bicara kepemimpinan itu kan sebenarnya dimulai dari doa kita di rumah tangga kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam itu pemimpin. Para ahli tafsir mengatakan imamatuddin. Imamah di situ para ahli tafsir mengatakan imamatuddin, kepemimpinan dalam urusan agama. Ayo kita bahas ya Pak.
kata ini, satu kata aja, imamah. Para ahli ilmu mengatakan imamatuddin. Imamatuddin, kepemimpinan agama. Mengapa kepemimpinan agama? Kepemimpinan agama nanti ujungnya adalah memimpin masyarakatnya. Bani Israel, sebagaimana kalimat Rasul Muhammad SAW, karena Banu Israel yasusuhum anbiya'uhum. Masyarakat Bani Israel itu dipimpin siasahnya. Yasus itu dari kata siasah. Tahu siasah? Politik kalau terjemahan hari ini, walaupun nggak pas-pas amat, tapi ya boleh lah ya. Politik. Jadi kepemimpinan politik Bani Israel itu di tangan para nabi mereka. Makanya imamatuddin, kepemimpinan agama itu akan membawa kepada kepemimpinan masyarakat. Tapi kalau mau sesuai dengan doa kita ini, ngajari anak-anak itu mulai dari menjadikan mereka sebagai imam dalam urusan ad-din. Jangan imam dalam urusan ad-dunya, Pak. Nanti, dunia itu nanti. Nomor 2 setelahnya. Pahami ini kaidah umumnya. Maka sebuah kesalahan fatal adalah anak kita sudah bisa ilmu apa saja, tapi baca Qur'annya belum benar. Anak kita sudah belajar berbagai macam ilmu, punya pengalaman luar biasa, punya bahasa asing macam-macam, sholatnya masih berantakan, wudhu belum benar, asal berdiri sholat injek-injekan kaki sama temannya. Itu salah. Itu salah dalam proses mendidik calon pemimpin ini. Mulainya dari mana? Imamatuddin. Maka lahirkan pemimpin begitu. Mulai dari situ, Pak. Apa yang kita alami hari ini jangan diulangi. Umpamanya, kita hari ini sudah bekerja, menghasilkan uang, bahkan sudah melimpah ruah uangnya, belakangan baru tahu kalau yang kita lakukan sebagiannya haram dan syubhat. Kenapa sampai kejadian itu? Karena kita belum cukup ilmunya tapi sudah menjalankannya. Padahal kita tahu ilmu sebelum amal, kan begitu? Anak kita jangan begitu, Pak. Itu sudah cukup, itu kecelakaan kita di masa lalu. Bahwa melangkah nggak tahu halal haram, melangkah nggak ngerti ilmunya itu sudah cukup, nggak boleh lagi. Anak kita nggak boleh begitu. Maka mereka harus sampai level standar sesuai ukuran para ulama, standar mereka. Di level mana mereka sudah dinyatakan punya standarisasi? Tanyakan pada ulama. Untuk mereka harus tahu. Karena ada hal-hal ilmu yang sifatnya fardhu ain. Contohnya adalah mengilmui halal haram di pekerjaan kita. Harus tahu. Pengusaha harus tahu halal haramnya. Arsitek harus tahu halal haram di pekerjaannya. Seorang ahli kesehatan harus tahu halal haram di dunianya. Seorang guru harus tahu halal haram di dunianya. Itu ilmu fardhu ain. Nah, kita udah jalan kemana-mana udah luar biasa, baru tahu haram ya Pak, haram. Banyak kan? Nah itu gara-garanya kebalik kurikulum kita. Kalau kebalik ya kayak hari ini Pak, susah sengsara. Masyarakat mayoritas yang menguasai minoritas. Saya tidak bicara tentang apa, karena kan wajar masyarakat mayoritas memberi yang mengizinkan Anda nyaman tinggal di sini, di negeri ini. Masyarakat mayoritas muslim ini. Betapa lapangnya hati muslim di negeri ini. Kalau bicara toleransi, belajarlah pada kami. Belajar kami, belajar sama muslimin. Betul kan? Muslim, Pak, muslim di negeri lain, Pak, karena muslim minoritas, habis dikerjain, disiksa, diusir, dibakar kampungnya. Mana ada di negeri muslim kayak begitu? Kan? Negeri muslim Anda boleh tinggal di sini. Anda boleh beribadah dengan nyaman di negeri ini. Taati tapi yuk kita hidup bersama. Siapa? Karena yang ngajari kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Rasul paling siap hidup berdampingan dengan Yahudi. Padahal Nabi tahu masyarakat Yahudi masyarakat paling nakal. Masyarakat yang mudah mengingkari perjanjian. Baik.
Jadi imamatuddin Pak mulainya. Jadi mohon anak-anak kita itu punya sampai di level imamatuddin, nanti merekalah yang layak untuk memimpin masyarakatnya. Yang kedua, kata imam itu sendiri. Ini kita cuma ngomongin kata imam. Kata imam, wa ja'alna lil muttaqina imama. Kata imam itu seorang ahli tafsir seingat saya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala. Dan beliau Masya Allah orang yang menyampaikan ilmu tafsir di abad kita ini nggak ada duanya Pak. Diakui di dunia Islam nggak ada duanya. Ulama Mesir sudah meninggal rahimahullah taala. Beliau, seingat saya beliau yang mengatakan bahwa kata imam itu akar katanya dari kata amma, ya itu salah satu maknanya adalah pola. Tahu pola Pak? Pola jahitan baju tahu Pak? Pola ya, tahu ya pola ya? Tahu semua ya? Penjahit itu Pak. Kalau jahitnya cuma satu nggak usah buat pola. Tapi kalau dia ingin mengulangi jahitannya berulang-ulang, produksinya banyak, dia buat polanya supaya nggak ngukur satu-satu. Karena modelnya sama, ukurannya sama. Maka dibuatlah pola, tinggal krek selesai. Kalau seperti itu maka seseorang layak menjadi imam, jadi pemimpin, kalau dirinya sudah jadi pola buat masyarakatnya. Itulah didikan besar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Karena Rasul SAW adalah pola buat sahabatnya. Orang belajar ngelihat pola lebih gampang daripada dikasih teori Pak. Tadi pokoknya jahit, ayo mas jahit diukur begini, ukurannya sekian, coba lingkar ini diukur, ini coba kemudian ini jahit sebelah sini, pusing Pak. Kasih teori pusing. Mas gunting kayak ini ukurannya, gampang, krek selesai. Jiplak ukuran itu pola. Kalau pemimpinnya jadi pola, orang lain niru betapa mudahnya. Itu kunci keberhasilan kepemimpinan Rasul dan para sahabat. Karena Rasul SAW untuk mendidik para sahabatnya, Nabi tinggal membuatkan pola untuk dirinya, sahabat tinggal niru. Makanya antum lihat, sahabat ngeliatin ibadah Nabi, sahabat bilang, ya Allah kita ini gak ada apa-apanya sama ibadah Nabi. Sahabat ngelihat keberanian Nabi di medan jihad umpamanya, sahabat bilang, ya Allah ini Nabi berani sekali. Sampai sahabat mengatakan kalau ada perang, Nabi orang paling dekat dengan musuh. Bahkan kalau keadaan sangat sulit, kritis di medan pertempuran, kami berlindung di balik punggung Nabi SAW. Sampai begitunya gitu. Maka Nabi itu pola. Sahabat ngangkat batu nggak kuat waktu gali di Khandaq, datang ke Nabi, Rasulullah batu nggak bisa diangkat. Kata Nabi, pinjam kampak kalian. Sini kampaknya. Dihancurkan dengan 3 pukulan hancur. Sahabat ngelihat semua pola. Waktu masyarakat lapar, buka perut isinya batu, ngikat batu satu, ditekan supaya tidak lapar. Ngadu ke Nabi, Nabi senyum. Nabi buka perutnya sudah 2 batu mengikat perut beliau. Itu pola Pak. Maka pasti tidak masuk. Masyarakatnya susah, sengsara, pemimpinnya berpesta. Pasti rakyat sakit hati lah. Kadang-kadang harta itu halal loh Pak, halal. Tapi namanya ilmu kepemimpinan itu sampai di level tidak semua yang halal kita ambil. Apalagi yang subhat sama yang haram. Paham ya? Kalau mau didik generasi seperti itu calon pemimpin begitu. Bisa jadi harta yang diambil halal Pak. Tapi harta halal itu kadang menimbulkan masalah ketika posisi Anda sebagai pemimpin. Makanya antum bedakan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat kaya raya, itu aman dari fitnah Pak. Dicintai, dikagumi orang, dipuja-puja orang. Kaya. Utsman radhiyallahu anhu juga kaya, tapi waktu Utsman memimpin, kaya dari dulu dia kaya. Tapi begitu jadi pemimpin difitnah gara-gara harta halalnya sendiri Pak. Begitu. Makanya tidak mudah itu. Dan makanya kalau mendidik menjadi pemimpin tadi Pak, pemimpin itu dalam Islam itu memberi bukan minta.
melayani bukan menyusahkan. Kalau anak kita belum begitu, anak kerjanya nyusahin aja, itu belum pantas jadi pemimpin. Anak jadi beban saja, nggak mungkin jadi lahir pemimpin dari anak ini. Karena pemimpin itu memberi. Itu kenikmatan. Karena kenikmatan orang menerima sesungguhnya sama dengan kenikmatan orang memberi. Jangan dipikir senang itu cuma kalau dikasih, Pak. Anda perlu tanya pada orang dermawan, ngasih itu nikmatnya juga luar biasa. Bahkan buat orang dermawan, memberi jauh lebih nikmat daripada menerima. Nah, kalau jiwa itu belum ada di diri generasi kita, belum pantas jadi pemimpin, Pak. Kalau yang dipikirin gimana caranya ngambil, gimana caranya menikmati, gimana caranya gimana saya dapat komisinya, nggak pantas jadi pemimpin. Karena pemimpin itu memberi, melayani. Seperti tadi contohnya para sahabat Nabi SAW. Baik, itu imam. Jadi buat pola segala hal. Sehingga pemimpin itu adalah teladan, dan itu diteladani oleh masyarakat. Waktu saya habis dari tadi sudah ya. Sudah 10 menit saya lewat. Maghrib jam berapa, Ustaz? Sekarang jam berapa sih? Oh gitu. Tadi amanah saya cuma sampai dikit lagi kalau gitu ya. Nanti kita buka, kalau ada waktunya kita buka tanya jawab. Karena ada tanya jawab yang sudah masuk saya. Baik, saudara dirahmati Allah. Maka sifat pemimpin itu, dan nanti perlu belajar. Saya karena ini waktunya pendek dan pembahasannya panjang, saya cuma ngasih kunci-kunci dari tadi. Sisanya antum buka, antum belajar lagi, antum tanam itu di generasi, di anak-anak, di rumah, anak didik segala macam. Antum buka Sirah Nabawiyah nanti, antum pelajari sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kapan Muslimin punya negara? Di Madinah. Di Madinah Muslimin punya kekuasaan penuh terhadap Madinah, ada tempatnya, ada peraturannya, ada rakyatnya, itu negara. Madinah. Di Mekah belum ada itu. Karena Mekah saat Nabi di Mekah, 13 tahun Nabi SAW di Mekah, itu Nabi SAW di bawah kekuasaan musyrik Quraisy. Maka bagaimana kalau gitu? Kalau begitu begini cara menganalisanya. 13 tahun di Mekah, semua yang terjadi di Mekah adalah merupakan proses Allah dan Rasulnya menyiapkan para pemimpin untuk membuat negara di Madinah. Saya ulangi, semua kejadian di Mekah, sepanjang di Mekah adalah proses yang Allah dan Rasulnya siapkan untuk melahirkan para pemimpin dari kalangan sahabat itu, untuk ketika mereka ke Madinah mereka bisa memimpin sebuah negeri. Maka nanti kalau antum baca 13 tahun dakwah Nabi di Mekah itu, salah satunya itu, Pak. Jadi tanam itu di kepala antum, salah satu, ini cuma salah satunya ya. Salah satunya itu, tanam itu di kepala Anda. Umpamanya begini, saya kasih contoh. Masa Nabi 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, nanti masuk tahun keempat mulai ada intimidasi, kemudian muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih Rumah Arqam bin Abil Arqam. Antum lihat proses ini, Pak. Dari mulai rahasia itu Nabi cuma dakwahnya dari teman ke teman, ketemu gini, bicara tentang Islam gitu, sampai terbaca karena Nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terbuka. Fasda' bima tu'mar. Nabi disuruh untuk menyampaikan apa yang diperintahkan pada Nabi.
Maka masyarakat musyrik Quraisy mulai tahu bahwa oh ini ternyata benar ada pergerakan underground di Mekah itu. Maka Nabi melihat sahabatnya mulai seperti itu, disiksa, di apa segala macam. Itu tahun 4 akhir 4 kenabian dan awal tahun 5. Maka Nabi ngambil keputusan untuk menjadikan rumahnya Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat. Mengapa rumah Arqam bin Abil Arqam dipilih itu juga pembahasannya panjang sendiri. Karena itu ada pelajaran sangat mahal. Dan antum perlu tahu, Arqam bin Abil Arqam itu sahabat umurnya belum 20 tahun. Sahabat muda-muda, Pak. Rumahnya rumah yang terjaga, yang sangat safe untuk ngaji, terbukti sampai Nabi hijrah. Rumah itu nggak ketahuan bahwa itu tempat Nabi bicara segala hal, merencanakan, menyampaikan wahyu, mengajari sahabat, mengevaluasi mereka di tempat itu. Antum bisa bayangkan tuh betapa hebatnya seorang Arqam bin Abil Arqam. Makanya kisah ketika Abu Dzar mau masuk Islam itu, Pak, itu kan datang dari sukunya. Sebagai orang asing dia cuma celingak-celinguk sana sini gitu, di Mekah itu. Ali bin Abi Thalib berapa umurnya waktu masuk Islam? Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Itu awal sekali. Peristiwa ini anggaplah umur Ali bin Abi Thalib sudah sekitar 15 tahun, anggaplah begitu. Anda bayangkan Pak, anak 15 tahun tuh anak SMA ya? Hah? SMP kelas 3 sekarang ya? Antum bayangkan, Pak, anak segitu ngelihat orang tengok kanan, tengok kiri, ini orang asing ini. Dideketin. Enggak. Anda nampaknya orang asing. Iya, saya dengar katanya ada nabi diutus di Mekah ini. Mana orangnya? Saya mau ketemu. Ali nggak mau bahas, Pak. Ali tahu di mana Nabi Muhammad kan. Dijamu hari pertama itu. Ya, istirahat dulu lah Anda kan. Gitu ya, di sini dulu. Istirahat, dijamu. Hari kedua masih dijamu. Hari ketiga masih begitu. Para ahli sejarah mengatakan Ali ingin memastikan bahwa orang ini aman untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan nggak tahu niat orang. Anak 15 tahun menganalisa security, keamanan dakwah, keamanan pemimpin, ajaib, Pak. Betul nggak? Anak SMP kelas 3 ngapain aja sekarang anak kelas 3 SMP? Iya tuh? Loh ini loh, Pak. Kalau dimulainya benar, Imamatuddin tadi jadinya kayak gini. Dia sudah bisa analisa. Makanya begitu sudah hari ketiga, Ali bilang, Anda mau ketemu ya sama? Iya, saya mau ketemu. Ini udah berapa hari saya belum ketemu. Ikuti saya. Saya tahu di mana Nabi itu. Tapi begini, saya akan jalan, kamu jalannya agak di belakang saya, agak jauh. Ikuti saya kemana saya pergi. Kalau saya jalan terus, kamu jalan terus. Tapi kalau saya jongkok, kamu bubar, pergi, kamu harus pergi. Pergi. Bubar, besok kita ulang lagi. Anak 15 tahun. Karena kalau saya jongkok berarti pertanda keadaan tidak aman. Sedang diikuti dan seterusnya. Ya Allah, anak segitu punya kesadaran intelijen yang tinggi, Pak. Antum bayangkan itu. Gitu ya. Ini maksud saya. Nah, proses dari kejadian-kejadian di peristiwa 13 tahun di Mekah itu adalah cara Allah untuk menyiapkan para sahabat. Coba Anda lihat. Sahabat Nabi itu kan perlu belajar tentang kata sabar. Pemimpin gak sabar gak jadi pemimpin. Makanya kalau hati antum termasuk hati yang sempit, gampang marah, gampang tersinggung, tolong jangan jadi pemimpin, Pak. Jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu hatinya lapang sekali. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu semua kalau nggak hati lapang nggak bisa. Maafkan semua yang kau pimpin itu. Mohonkan ampun pada Allah. Ya kan? Musyawarahkan segala urusan. Itu orang hatinya lapang. Yang namanya orang dipimpin itu kan macam-macam. Ada yang jengkelin, ada yang ilmunya cukup, ada yang nggak ada ilmunya, ada.
maka hatinya lapang untuk belajar sabar itu. Maka peristiwa sulit di Mekah itu jadi pelajaran sabar para sahabat. Antum kan tahu bagaimana Bilal diarak keliling kampung, kemudian ditindih batu di padang pasir. Orang tahu semua karena di siang hari terik panas, panasnya padang pasir, tanpa baju Pak. Anda bisa bayangkan itu. Antum sekarang kalau ke Mekah, kalau musim lagi panas, itu aspal itu Pak, aspal itu cair Pak. Anda boleh injek tuh, Anda injek aspalnya, lengket di sepatu. Itu kalau lagi musim panas. Kebayang nggak antum Bilal ditidurkan di terik musim panas? Sudah bayangkan itu. Bilal bertahan, ahad, disuruh murtad, suruh mencaci maki, ahad. Anda tahu itu? Itu proses begitu itu memang menyakitkan. Tapi itulah cara Allah dan Rasulnya menyiapkan para sahabat menjadi pemimpin besar, baik yang menyaksikan ataupun Bilal sendiri. Gitu. Ammar bin Yasir. Antum tahu Ammar bin Yasir? Bapaknya ibunya disiksa di depan dia, sampai ibunya meninggal ditombak di kemaluannya. Gak manusiawi mereka itu. Orang kafir kalau benci sama Islam kayak gitu Pak, ditombak Pak. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menyaksikan itu semua, nggak kuat Pak orang tuanya. Tapi itulah yang akan menjadikan Ammar kelak jadi pemimpin besar di kota Kufah di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jiwanya tertempa luar biasa karena dia sudah punya sifat sabar, kokoh sekali. Makanya kalau punya anak gampang banget galau, ya kan? Gampang banget putus asa, gampang banget ngeluh di Facebook. Nggak pantas jadi pemimpin Pak. Paham ya? Nggak pantas. Lihat kayak ini, kesabaran luar biasa. Nabi lewat, nggak bisa nolong Ammar. Nabi hanya mengatakan sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir karena tempat kalian di surga. Jadi hadirin, jadi itu kuncinya nanti antum pelajari. 13 tahun di Mekah itu adalah semua prosesnya adalah merupakan jawaban, merupakan proses pembelajaran untuk Allah menyiapkan Nabi dan sahabat itu punya negara di Madinah, dan negara nanti berproses berikutnya. Nah itu waktunya nggak ada, karena sudah habis waktunya, nggak mungkin saya ungkap satu-satu. Jadi kuncinya nanti silahkan dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktu saya. Sekarang bagaimana Ustaz? Baik, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.